Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dari kelas FM 18C. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu ada rasio portabilitas. Menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Kasmir 2010, manfaat yang diperoleh adalah: yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Dan untuk menurut Fahmi 2012 menerangkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjual maupun investasi. Semakin tinggi rasio portabilitas menggambarkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio portabilitas yang secara umum digunakan. Adapun beberapa rasio yang digunakan itu: yang pertama, rasio margin labs bruto. Rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisien operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Dan yang kedua itu yang bagian B ada rasio margin laba atau laba neto atau net profit margin. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, beban lain dan pajak. Dan yang ketiga ada hasil pengembalian investasi atau return of investment, ROI. Hasil pengembangan investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dan dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin besar atau semakin tinggi rasio ini, semakin baik, demikian pula sebaliknya. Dan untuk yang terakhir itu yang D ada hasil pengembangan ekuitas atau return of equity. Rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan demikian pula sebaliknya. Dan untuk materi kedua itu ada materi liquidity risk, credit risk ratio, deposit ratio, capital ratio, dan risk asset ratio. Yang pertama itu ada liquidity risk. Liquidity risk ini adalah rasio akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset liquid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa menggunakan aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dan yang kedua itu ada credit risk ratio. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dan yang ketiga itu ada deposit risk ratio. Risiko kredit ini akibat kegagalan debitur atau pihak lain memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Dan yang keempat itu ada capital ratio. Capital ratio ini mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Dikatakan aset risk karena setiap aset mengandung rasio kerugian dan setiap kerugian akan mengakibatkan pengurangan. Dan untuk yang terakhir itu ada risk asset ratio. Ini merupakan
yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Nah, jadi untuk 5 bagian daripada materi likuiditas risk itu dapat disimpulkan dengan ditunjukkan dengan besarnya tingkat signifikasi yang kurang dari 5%. Hal ini dapat menjadikan patokan untuk manajemen perbankan agar mengelola likuiditas risk, credit risk, deposit risk ratio, asset risk ratio, capital ratio untuk mengontrol return of asset. Jadi itulah materi tutorial singkat yang dapat saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti dan dipahami. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi fisabilillah haq, fastabirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.